Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang jenis-jenis pengendalian audit. Baiklah, saya akan perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Winda Dilandari, dan saya sebagai moderator. Saya Alsantoza. Saya Valerian Odalrik. Saya Ahmad Mutiur Rahman. Saya Anissa Fitriyanti. Sekian perkenalan kami semua. Baiklah, kami akan langsung mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon perhatian teman-teman semua ya. Jenis-jenis pengujian dalam auditing. Jenis-jenis pengujian dalam auditing ada 5. Pertama, prosedur pemahaman atas pengendalian intern. Tahap audit ini, auditor harus memusatkan perhatian pada desain dan operasional aspek-aspek struktur pengendalian intern. Prosedur audit yang berhubungan dengan pemahaman auditor atas struktur pengendalian intern adalah A. Pengendalian auditor pada periode sebelumnya terhadap satuan usaha. B. Tanya jawab dengan pegawai perusahaan. C. Pemeriksaan pedoman kebijakan. D. Pemeriksaan atas dokumen dan catatan. E. Pengamatan aktivitas dan operasi satuan usaha. 2. Pengujian pengendalian intern. Meliputi prosedur-prosedur audit yang dirancang untuk menentukan aktivitas kebijakan dan prosedur pengendalian yang diterapkan pada perusahaan klien. Pengujian dan pengendalian atau test of control memfokuskan pada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana penerapan kebijakan prosedur pengendalian klien, apakah kebijakan dan prosedur diterapkan secara konsisten, oleh siapa kebijakan dan prosedur diterapkan secara konsisten. Dengan pengujian atas pengendalian atau test of control, tujuan akan menjadi lebih khusus dan akan lebih ekstensif. 3. Pengujian substansif atas transaksi. Pengujian substansif meliputi prosedur-prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi monetary errors atau salah saji secara langsung berpengaruh terhadap kewajaran saldo-saldo laporan keuangan. Jenis pengujian substansi ada 3. A. Pengujian atas transaksi. B. Prosedur analitis. C. Pengujian transaksi atas saldo. Pengujian detail transaksi ini dilakukan untuk menentukan ketetapan otorisasi transaksi akuntansi, kebenaran pencatatan dan peringkasan transaksi dalam jurnal, kebenaran pelaksanaan posting atas transaksi dalam buku besar dan buku pembantu. Yang keempat, ada prosedur analitis. Prosedur analitis mencakup perbandingan jumlah yang dicatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Tujuan penggunaan prosedur analitis adalah memahami bidang usaha klien, menetapkan kemampuan kelangsungan hidup entitas, indikasi timbulnya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, dan mengurangi pengujian audit yang lebih rinci. Prosedur analitis dilakukan pada 3 tahap audit yang berbeda. A. Tahap perencanaan untuk membantu auditor menentukan bahan bukti lain yang diperlukan untuk memenuhi risiko audit yang diinginkan. B. Selama pelaksanaan audit bersama-sama dengan pengujian atas transaksi dan pengujian terinci atas saldo. C. Mendekati penyelesaian akhir audit sebagai pengujian kelayakan akhir. Yang kelima, ada pengujian terinci atas saldo. Pengujian terinci atas saldo memusatkan pada saldo akhir buku besar, baik untuk akun neraca maupun rugi laba, tetapi penekanan utama adalah pada neraca. Inti dari kelima pengujian yang telah dibahas di atas adalah prosedur pemahaman atas struktur pengendalian internal dilakukan untuk membantu auditor dalam menilai risiko pengendalian bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Memilih jenis pengujian yang akan dilaksanakan. Biasanya, auditor menggunakan kelima jenis pengujian ketika melakukan audit atas laporan keuangan. Tetapi ada jenis tertentu yang lebih ditekankan tergantung situasinya, yaitu 1. Ketersediaan jenis bukti untuk prosedur audit selanjutnya. Masing-masing dari 4 jenis prosedur audit selanjutnya hanya melibatkan jenis bukti tertentu. Kita dapat melakukan pengamatan atas tabel itu. Lebih banyak jenis bukti, yang jumlah totalnya adalah 6. Digunakan untuk memuji perincian saldo dibandingkan untuk tiap jenis pengujian lain lamanya. Hanya pengujian rincian saldo yang melibatkan pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Tanya jawab dengan klien dilakukan untuk setiap jenis pengujian.
Inspeksi digunakan untuk setiap jenis pengujian kecuali prosedur analitis. Pelaksanaan ulang digunakan untuk setiap jenis pengujian kecuali prosedur analitis dengan satu pengecualian. Rekalkulasi digunakan untuk memverifikasi akurasi matematis atas transaksi ketika dilakukan pengujian substansif transaksi dan saldo akun ketika melakukan akun pengujian atas perincian saldo. 2. Biaya pelaksanaan pengujian. Ketika auditor harus memutuskan jenis pengujian apakah yang harus dipilih untuk mendapatkan bukti yang tepat, biaya bukti tersebut penting untuk dipertimbangkan. Jenis-jenis pengujian yang disusun dalam daftar berikut berdasarkan urutan biaya yang rendah ke yang tinggi. Prosedur analitis, prosedur penilaian risiko, termasuk prosedur untuk mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal, pengujian pengendalian, pengujian substansif transaksi. 3. Pengujian terperinci saldo. Prosedur penilaian risiko, termasuk prosedur untuk mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal, tidak semahal pengujian audit lainnya, karena auditor dapat dengan mudah melakukannya. Tanya jawab dan pengamatan serta melakukan perencanaan prosedur analitis. Pengujian terperinci saldo hampir selalu lebih mahal dibandingkan dengan jenis prosedur lainnya, karena biaya prosedur seperti pengiriman konfirmasi dan perhitungan persediaan. Karena biaya yang tinggi untuk menguji perincian saldo, auditor biasanya mencoba untuk menguji perincian saldo. Auditor biasanya mencoba untuk membuat perencanaan audit dengan minimalkan penggunaan kedua prosedur tersebut. Biasanya biaya untuk setiap jenis bukti berbeda dalam situasi yang berbeda. Sebagai contoh, biaya yang dikeluarkan auditor untuk menguji perhitungan persediaan, pengujian substansif perincian saldo presiden seringkali bergantung pada presiden tersebut, lokasinya, serta banyaknya jenis-jenis persediaan. Berikut adalah hubungan antara prosedur audit selanjutnya dan bukti. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di slide yang ada di depan. Baiklah, saya akan memaparkan hubungan jenis pengendalian auditing, yaitu hubungan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Untuk memahami pengujian pengendalian dan pengujian substantif, mari kita pelajari perbedaan keduanya. Suatu pengecualian dalam pengujian pengendalian hanya mengindikasikan kemungkinan salah saji yang memengaruhi nilai rupiah dari laporan keuangan. Sedangkan suatu pengecualian dalam pengujian substantif transaksi atau pengujian terperinci saldo merupakan suatu salah saji dalam laporan keuangan. Pengecualian dalam pengujian pengendalian disebut deviasi pengujian pengendalian. Selanjutnya, hubungan antara prosedur analitis dengan pengujian substantif. Seperti halnya pengujian pengendalian, prosedur analitis hanya mengindikasikan kemungkinan salah saji yang berpengaruh pada nilai mata uang laporan keuangan. Fluktuasi yang tidak biasa dalam hubungan antara akun dengan akun lainnya atau informasi non-keuangan dapat mengindikasikan adanya kemungkinan peningkatan terjadinya salah saji material tanpa perlu memberikan bukti langsung. Selanjutnya, trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substansif. Ada trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substansif. Selama perencanaan auditor harus memutuskan apakah akan menilai risiko pengendalian di bawah maksimum. Jika mereka melakukan auditor, kemungkinan harus melakukan pengujian pengendalian untuk menentukan apakah tingkat risiko pengendalian yang dinilai tersebut dapat dibenarkan. Jika pengujian mendukung penilaian risiko pengendalian, risiko deteksi yang direncanakan dalam model risiko audit akan meningkat. Dan karenanya pengujian substantif yang dikarenakan dapat dikurangi. Baiklah, ini gambar audit assurance dari pengujian substantif dan pengujian pengendalian tingkat keefektifan pengendalian internal yang berbeda. Bisa lihat dari PPT layar laptop Anda sekalian. Selanjutnya, dampak teknologi informasi pada pengujian audit.
Memberikan panduan bagi para auditor dari entitas-entitas yang menyebar, memproses, dan menyimpan dan mengakses informasi penting secara elektronik. Contoh bukti elektronik mencakup catatan transfer dana elektronik dan meminta pembelian yang dikirimkan melalui Electronic Data Interchange atau EDI. Standar audit mengakui bahwa ketika sejumlah besar bukti audit muncul dalam bentuk elektronik, akan tidak praktis atau tidak mungkin untuk mengurangi risiko deteksi sehingga ketingkatannya dapat diterima dengan hanya melakukan pengujian substansif. Untuk pengujian pengendalian otomatis atau data, auditor mungkin memerlukan teknik audit yang dibantu oleh komputer atau menggunakan laporan yang dihasilkan oleh teknologi informasi untuk menguji efektivitas pengendalian umum. Teknologi informasi seperti pengendalian untuk perubahan program-program dan pengendalian atas akses. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bauran audit. Berikut adalah tabel variansi bauran bukti. Seperti yang, maksud saya seperti gambar yang terlampir pada PPT. Baiklah, untuk mendapatkan bukti yang tepat dengan memadai untuk menghadapi risiko-risiko yang teridentifikasi melalui prosedur penilaian risiko, auditor menggunakan kombinasi antara keempat jenis kombinasi penguji lainnya. Pertama, analisis audit. Klien ini merupakan sebuah perusahaan besar dengan pengendalian internal yang rumit dan risiko bawaan yang rendah, sehingga auditor melakukan pengujian pengendalian yang luas dan sangat mengandalkan pada pengendalian internal klien untuk mengurangi pengujian substansi lainnya. Selanjutnya, analisis audit 2. Perusahaan ini berukuran sedang dengan beberapa pengendalian dan beberapa risiko bawaan. Auditor telah memutuskan untuk melakukan pengujian atas semua jenis pengujian sedang, kecuali untuk prosedur analisis substansif yang kemungkinan akan dilakukan secara meluas. Selanjutnya, analisis audit ketiga. Perusahaan ini berukuran sedang, namun memiliki beberapa pengendalian yang efektif dan beberapa risiko bawaan yang signifikan. Mungkin manajemen memutuskan bahwa pengendalian internal yang lebih baik memakan biaya yang cukup besar. Karena kurangnya pengendalian internal yang efektif, kita dapat menganggap perusahaan ini kemungkinan bukan perusahaan publik. Analisis audit 4. Rencana awal untuk audit ini adalah mengikuti pendekatan yang digunakan dalam audit 2. Namun auditor kemungkinan menemukan defisiasi uji pengendalian yang luas dan salah saji signifikan ketika melakukan pengujian substantif, transaksi, dan prosedur analisis substantif. Sehingga auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak efektif, pengujian terperinci saldo yang meluas dilakukan untuk menutupi hasil pengujian lainnya yang tidak dapat diterima. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ikhtisar proses audit. Ikhtisar proses audit ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu perencanaan dan perancangan pendekatan audit. Di akhir tahap 1, auditor seharusnya memperoleh rencana audit yang didefinisikan dengan baik dan program audit yang spesifik untuk keseluruhan audit. Informasi yang diperoleh selama perencanaan awal, perolehan informasi mengenai latar belakang, dan perolehan informasi mengenai kewajiban hukum klien digunakan terutama untuk menetapkan risiko bawaan dan risiko audit yang dapat diterima. Tahap 2, pengujian atas pengendalian dan transaksi. Tujuan dalam tahap 2 adalah 1. Mendapatkan bukti yang mendukung kebijakan dan prosedur pengendalian spesifik yang berperan terhadap tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan. Dan 2, untuk memperoleh bahan bukti yang mendukung kebenaran moneter transaksi. Tahap 3 yaitu melaksanakan proses analitis dan pengujian terinci atas saldo.
Tujuan tahap ini adalah untuk memperoleh bahan bukti tambahan yang cukup untuk menentukan apakah saldo akhir dan catatan kaki pada laporan keuangan dinyatakan dengan wajar. Ada dua kategori umum prosedur dalam tahap ini, yaitu prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. Prosedur analitis adalah prosedur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan menyeluruh transaksi dan saldo. Pengujian terinci atas saldo adalah prosedur khusus yang diarahkan untuk menguji kekeliruan moneter dalam saldo laporan keuangan. Tahap keempat yaitu penyelesaian audit. Mengumpulkan bahan audit tambahan untuk laporan keuangan, mengiktisarkan hasilnya, menerbitkan laporan audit, dan melakukan berbagai bentuk komunikasi lain. Tahap ini terdiri dari 1. Menelaah kewajiban bersyarat. Kewajiban bersyarat adalah kewajiban yang potensial yang harus diungkapkan dalam catatan kaki klien. 2. Menelaah peristiwa, kemudian dirancang untuk memberikan perhatian atas peristiwa pada pengakuan laporan keuangan. Mengumpulkan bahan bukti akhir. Bahan baku bukti ini mencakup pelaksanaan prosedur analitis akhir, evaluasi asumsi kelangsungan hidup, mendapatkan surat pernyataan klien, dan membaca informasi dalam laporan tahunan untuk menjamin konsistensi dalam laporan keuangan. Yang keempat, menerbitkan laporan audit. Jenis laporan audit yang diterbitkan tergantung kepada bahan bukti yang dikumpulkan dan temuan audit. Yang kelima, komunikasi dengan komite audit dan manajemen. Kesimpulan dari materi jenis-jenis pengujian audit ini adalah terdapat 5 jenis pengujian dasar yang digunakan dalam menentukan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar. Jenis pengujian tersebut adalah sebagai berikut. Prosedur untuk memperoleh pemahaman dan pengendalian atas pengendalian intern. Tahap audit ini, auditor harus memusatkan perhatian pada desain dan operasional aspek-aspek struktur pengendalian intern. Pengetahuan yang diperoleh adalah seluas yang diperlukan agar dapat merencanakan audit dengan efektif. Pengujian atas transaksi meliputi prosedur-prosedur audit untuk menguji kecermatan pencatatan transaksi. Tujuan dilakukannya pengujian atas transaksi adalah untuk menentukan apakah transaksi akuntansi klien telah otorisasi dengan pantas, dicatat, dan diiktisarkan dalam jurnal dengan benar dan diposting ke buku besar dan buku pembantu dengan benar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang jenis-jenis pengujian dalam audit. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.